Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah adik-adik di rumah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Hamdallah Kafi kembali hadir menjumpai Anda di sebuah program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni program Syiar Madrasah Ramadan. Sebuah program yang insya Allah selalu memberikan tayangan-tayangan edukatif untuk siswa-siswi madrasah di seluruh tanah air, berisikan materi pembahasan mengenai baca tulis dan juga kandungan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sejarah Islam atau tarikhul Islam di Nusantara ini, dan juga pendidikan akhlak dan juga sains. Nah, siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan malas-malasan ya, karena masa depan Islam atau dinul Islam ini terletak di tangan generasi muda muslim-muslimat saat ini, yakni adik-adik semua pemirsa di rumah tentunya. Nah, sepanjang sejarah Islam memiliki pemuda-pemuda hebat dan juga pemudi yang bisa kita temukan di zamannya. Meski memiliki usia yang relatif sangat muda, mereka mampu melukiskan banyak karya-karya yang luar biasa yang bahkan berguna hingga sampai saat ini. Nah, ada di antaranya adalah Al-Farabi, seorang ilmuwan muslim yang menguasai berbagai bidang dari filosofi hingga bahkan musik. Nah, ada pula Ibnu Sina, ahli kedokteran sejak usia 16 tahun. Dan bahkan hari ini saya ingin mengajak adik-adik semua untuk terus mencari tahu apa saja kunci yang harus kita pegang agar bisa menjadi pribadi dan juga insan yang hebat dan bermartabat, tak hanya di mata dunia namun juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dengarkan penjelasannya langsung dari pengajar kita hari ini yang berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Sebelumnya yuk sama-sama kita saksikan dulu profil beliau. Ilvi Nurdiana Magister Sains merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas yang kini menjadi pusat pengembangan moderasi beragama yang mengedepankan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan keahliannya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, kini ibu dari 3 orang anak ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan periode 2018 hingga 2021. Sebagai seorang pemimpin perempuan, Ilvi setiap hari selalu menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan integritas. Di sela-sela kesibukannya, beliau juga berperan sebagai salah satu majelis pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Syani Pasuruan. Tak hanya itu, beliau juga aktif menuliskan buku yang membahas seputar pendidikan dan ajaran Islam. Jazilan, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Nah, adik-adik pemirsa di rumah penasaran bagaimana penjelasan tentang tema kita hari ini, tentang bagaimana sih menjadi pribadi atau insan yang hebat dan juga bermartabat menurut Islam. Langsung saja kita simak dan perhatikan sama-sama penjelasan dari materi ini. Ini dia penjelasannya, silakan tafadhali Ibu Ilvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat ya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan berbincang tentang menjadi insan hebat bermartabat. Seperti apa sih insan hebat bermartabat? Dan bagaimana caranya agar kita semua menjadi insan hebat bermartabat? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Kalau kita belajar sejarah, Islam itu memiliki pemuda-pemuda hebat, mempunyai generasi-generasi yang luar biasa pada zaman masing-masing. Di usianya yang relatif muda, di usia remaja, mereka mempunyai karya yang luar biasa. Misalkan pada masa sahabat, ada namanya sahabat Zaid bin Sabit. Pada usia 15 tahun, beliau ini sudah menjadi tim penulis Al-Quran. Kemudian pada usia 17, beliau ini belajar tentang bahasa Suryani, sehingga beliau menguasai dan menjadi penterjemah Rasulullah.
tentang bahasa Suryani ini. Begitu pula dengan para intelektual muslim kita, baik zaman klasik, pertengahan maupun modern, banyak sekali profil-profil ilmuwan kita yang menjadi insan hebat bermartabat. Misalkan Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi yang lain. Siapa sih Al-Farabi? Kalau kita kepin tahu profilnya, insan hebat seperti apa sih Al-Farabi itu? Al-Farabi ini mempunyai karya, mempunyai kitab, mempunyai buku sebanyak 100. Bayangkan usianya saja nggak sampai 100, tetapi beliau ini mempunyai karya yang luar biasa, yang jumlahnya 100 dari berbagai bidang ilmu. Ada matematika, ada filsafat, ada sosiologi, ada politik, bahkan musik. Nah, itulah hebatnya Al-Farabi. Berikutnya ada Ibnu Sina yang di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Siapa beliau? Insan hebat seperti apa beliau? Sampai pada tahun 1955, beliau ini dinobatkan sebagai bapak kedokteran di Teheran waktu itu. Nah, kenapa menjadi bapak kedokteran? Di dunia ini semua merujuk kepada karya-karya Ibnu Sina. Ada Al-Qanun, ada As-Sifah, dan lain sebagainya. Ada lagi Al-Mawardi, ada lagi Ibnu Khaldun, yang karya-karyanya sampai detik ini bisa kita baca. Ada lagi yang namanya Al-Ghazali, yang mana karya-karyanya itu sampai 450 buku. Bayangkan adik-adik semuanya. Beliau usianya hanya 58 tahun, tapi karyanya sudah 450 tahun di berbagai bidang ilmu. Selain itu Ibnu Firnas ini penerbang pertama ketika di Amerika pada tahun 1903 itu ada Wright bersaudara yang menjadi penerbang pesawat pertama. Ibnu Firnas ini jauh sebelum itu sudah menerbangkan sekalipun dengan teknologi yang sangat sederhana. Kemudian ini menjadi inspirasi bagi dunia keilmuan kita. Nah, bagaimana sih mereka bisa menjadi insan hebat? Bagaimana kita bisa meniru beliau-beliau itu? Nah, sebentar lagi kita akan kaji kunci sukses menjadi insan hebat pada era milenial ini. Kita jeda dulu sebentar, bersambung setelah ini. Masya Allah, adik-adik pemirsa di rumah, ternyata banyak sekali generasi muda muslim terdahulu yang sangat inspiratif, mulai dari tokoh politik hingga keilmuan, dan usianya pun masih sangat relatif muda. Seperti juga halnya Zaid bin Sabit yang menjadi penulis wahyu sejak usia 13 tahun, masih sangat remaja. Nah, setelah ini adik-adik pemirsa di rumah, kita akan rehat sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Syukron kathiran, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan kira-kira adik pemirsa di rumah, apalagi penjelasan yang akan kita dapatkan nanti tentang bagaimana menjadi pribadi atau insan hebat bermartabat. Langsung saja kita sama-sama dengarkan. Silakan, tafadholi Ibu Ilfi. Adik-adik di rumah, sekarang bagaimana Al-Quran membincang manusia hebat ini? Kalau dalam surat Ali Imran 191 disebutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya, orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan selalu memikirkan ciptaan Allah di semesta alam ini. Sambil berkata, wahai Tuhanku, tidak sia-sia apa yang Engkau ciptakan, maka jauhkan kami dari siksa api neraka.
Nah, di situ ada kata kunci. Pertama adalah selalu mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, bukan sekedar itu. Tapi mengingat Allah berarti terimplementasi dalam sikap kita sehari-hari, perilaku kita, berakhlak mulia, sangat menghormati sesama yang lain. Dan yang kedua adalah harus selalu berpikir, bereksplorasi, bereksperimen. Nah, itu yang diidealkan oleh Al-Quran, generasi hebat yang disebut dengan generasi ulul albab. Nah, adik-adik, ada kata kunci sebenarnya kalau kita belajar taklimul muta'alim. Gimana sih supaya mendapatkan ilmu? Kalau kita sudah punya dapat ilmu, tentunya kita bisa mengembangkan ilmu kita menjadi manusia hebat. Nah, apa resepnya? Dalam taklimul muta'alim tentu sudah hafal semua ya. Pertama, zakaun. Zakaun artinya cerdas. Siapa saja yang bisa cerdas, apakah yang nggak cerdas? Nggak bisa. Semua kita ini diberi potensi oleh Allah tentang kecerdasan itu. Nah, yang kedua adalah wahirsun. Wahirsun adalah spirit, semangat. Nggak boleh diem, harus terus bereksplorasi, belajar seumur hidup, belajar tiada henti. Yang ketiga adalah wabul ghotun. Wabul ghotun itu apa? Ada finansial. Sekarang beasiswa banyak, saya miskin, saya nggak bisa belajar, nggak ada alasan. Kenapa? Karena beasiswa juga banyak. Nah, tadi ada juga wastibarun. Jadi konsisten, mulai dari kecil kita punya potensi apa, punya minat apa, terus itu yang kita gali. Artinya ada konsistensi. Nah, berikutnya selain itu adalah wa irsyadu ustazi. Apa itu? Ada guru, ada yang membimbing. Kalau sekarang dalam keadaan social distancing, kita belajar dari rumah. Ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada saudara kita, ada guru kita yang menyapa dari daring. Itu semua dalam rangka wa irsyadu ustazi. Karena itu kalau nggak bisa, kalau ada yang belum paham, bisa kita bertanya kepada mereka. Bahkan aplikasi Ilmupedia pun sekarang banyak, jadi nggak ada kesulitan. Nah, yang terakhir adalah watuluz zaman. Jadi apakah belajar itu harus panjang masanya? Sepanjang mungkin, nggak naik-naik kelas? Enggak, yang dimaksud adalah tidak pernah berhenti belajar. Di rumah, di sekolah, kapanpun itu harus terus bereksperimen dan bereksplorasi. Dan ingat, para intelektual muslim yang berhasil menjadi insan hebat tadi, ketika mau belajar, ketika mau menulis, ketika mau mengarang buku atau sebuah kitab, itu dalam keadaan bersih, suci, sehingga apa? Mudah masuk. Nah, kalau kita belajarnya gimana? Bangun tidur, habis bangun tidur, langsung buka buku. Nah, seharusnya gimana? Cuci tangan, cuci muka, wudhu, dan seterusnya. Kenapa? Agar ilmu bisa segera kita resap dengan baik. Nah, kira-kira itu yang bisa kita kaji kali ini. Semoga adik-adik semuanya di rumah bisa menjadi insan hebat, bermartabat untuk kemajuan Indonesia, negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.